ada sampah. Kalau ada sampah tolong dibuang keluar. Ada? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Hari ini siapa yang membawakan doa dan nyanyi kita? Saya nyanyi, Bu. Ya, Uli. Rona, silakan maju. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita bernyanyi berkibarlah bendera. Kita bernyanyi dari lagu Garuda Pancasila satu raya. Garuda teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat berkatmu hari ini. Tuhan, kami ini memulai pelajaran kami, Tuhan memberkati dan awal kita dengan hati. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih ya Uli, Rona. Bapak, sekarang Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ayu Sekarsari, Hadir, Bu. Rona Damani, Hadir, Bu. Yulita Sihotang. Ada, Bu. Kenapa? Hadir, Bu. Ada suratnya? Enggak, Bu. Ada. Winda Silawahi. Hadir, Bu. Esra Silitonga. Hadir, Bu. Weni Hutasoid. Hadir, Bu. Dameria Matondang. Hadir, Bu. Risha Salagi. Hadir, Bu. Jevani Napitu. Mia Napitu Pulu. Mutiara Siahaan. Hadir, Bu. Ananda Rizky. Hadir, Bu. Desi Sinaga. Giovanisa Purba. Dea Purba. Lorenta Simbolon. Hadir, Bu. Felix Simbolon. Hadir, Bu. Petra Raja Gugu. Hadir, Bu. Nanti cuman si Yulita yang gak hadir kan? Iya, Bu. Ya. Oke. Sebelumnya siapa yang masih mengingat apa materi kita minggu lalu? Makhluk hidup, Bu. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Mengetahui bagaimana tentang cara makhluk hidup berkembang biak, habitatnya dan lain sebagainya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu perubahan wujud benda. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu perubahan wujud benda. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar atau mengetahui apa itu yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Nggak tahu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perubahan wujud benda, yang pertama kita akan membahas tentang wujud benda terlebih dahulu. Yang sudah pernah yang mengetahui apa itu wujud benda ada? Nggak ada. Nggak tahu, Bu. Ya, wujud benda itu adalah bentuk dari suatu zat yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Nah, wujud benda itu ada 3 macam. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Yang dimaksud dengan benda gas ini adalah benda yang memiliki bentuk tetap. Benda yang memiliki bentuk yang tetap. Nah, di kelas ini apa yang menjadi contoh dari benda padat? Ada yang tahu? Batu. Bang, Di sini batunya. Kapan tulis, Bu? Di luar Meja, Bu. Iya, lalu Pulpen, Bu. Oh iya. Ini, Bu. Apa itu Nata? Ini, Bu. Oh iya, betul. Lalu yang apa sih yang menjadi ciri-ciri dari benda padat ini?
membaca nak? Ciri-ciri benda padat yang pertama yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap. Yang kedua, partikelnya tersusun secara teratur, berdekatan, akan tetapi sedikit terlihat renggang. Yang ketiga yaitu dapat melarutkan zat lain. Yang keempat, dapat meresap melalui celah-celah. Ya, terima kasih Uli. Tepuk tangan untuk Uli. Ya, yang kedua adalah benda cair. Benda cair ini adalah kebalikan dari benda padat. Kalau benda padat tadi dia memiliki bentuk yang tetap, sedangkan benda cair ini memiliki bentuk yang tidak tetap. Ya. Yang menjadi ciri-ciri benda cair siapa yang baca? Ya, Vanessa. Ayo. Benda cair satu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Dua partikelnya saling berikatan dengan tiga. Partikelnya tersusun dengan rapi dan teratur. Empat dalam merubah bentuk Iya, terima kasih ya Vanessa. Tepuk tangan untuk yang Vanessa. Iya, yang menjadi ciri-ciri dari benda cair itu adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Partikelnya saling berkaitan dengan kuat. Partikelnya tersusun dengan rapi dan teratur dan dapat berubah ketika dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas ini adalah benda yang tidak kita dapat lihat, namun dapat kita rasakan. Nah, yang menjadi ciri-ciri dari benda gas ini adalah Winda, maju nak, tolong bacakan. Yang pertama yaitu memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Kedua, partikel bergerak acak dan renggang. Ketiga, mengisi seluruh ruangan. Keempat, ada di segala tempat. Kelima, tidak dapat disentuh dan sebagian besar sulit dilihat. Iya, terima kasih Winda. Tepuk tangan untuk Winda. Nah, di sini berarti kalian sudah mengerti apa itu tentang benda padat, benda gas, dan cair. Baiklah, kita masuk kepada contoh dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Namun, kita akan melakukan game. Tolong ambil pasangannya. Pasangan siapa? Pasangan. Berapa? Ayo, berdiri. Semuanya berdiri. Ini ibu contohkan dulu ya. Ini. Udah? Mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat. Buat. Mendekat, mendekat, menjauh, menangkap. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menangkap. Hukumannya, kalian memilih salah satu gambar, terus memasukkannya dia contoh dari benda apa? Siap, Bo? Aku dulu. Ya. Ini gambar madu. Contohnya Benda cair. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Daniel. Oh, ayo. Ini gambar asap pabrik, Bu. Contohnya? Benda gas, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Ayu. Doknya? Ini namanya kayu. Contohnya? Benda cair. Contoh benda padat. Padat. Iya, tepuk tangan untuk Mia. Mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menangkap. Ya, Mutiara itu Anda. Ini benda padat, Bu. Ya, Apa itu? itu batu. Obat.
Ada yang sudah tahu apa itu perubahan wujud benda? Tidak. Perubahan wujud benda ini adalah proses dari perubahan zat atau bentuk dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Nah, ini adalah proses dari perubahan wujud benda. Nampak? Nampak, Bu? Iya. Nah, perubahan wujud benda itu ada berapa macam? 2. Namanya, Bu, 6, Bu. Perubahan wujud benda itu ada 6. Apa saja ya? Mencair, membeku, menguap, menghilang, mengkristal. Ya. Yang pertama itu adalah jika benda padat dipanaskan, dia akan mencair. Contoh dari benda cair ada yang tahu? Es krim, lilin, baru air, batu, minyak, tahu, mentega, ya, es krim. Lalu yang kedua adalah jika benda cair didinginkan dia akan membeku. Yang menjadi contoh dari benda perubahan wujud benda membeku itu ada yang tahu? Winda? Kuning, Bu. Iya. Baru apa lagi? Es batu. Bakso, Bu. Bakso bukan contoh dari perubahan wujud benda membeku ya, Rona. Lalu yang ketiga adalah benda cair jika didinginkan dia akan mengembun. Contoh dari perubahan wujud benda ini di kehidupan kita sehari-hari ada yang tahu? Hujan, Bu. Baru berebus air. Anak, Bu. Baru apa? Awan di pagi hari, Bu. Iya, betul sekali, Mutiara. Jika benda cair dipanaskan dia akan menguap. Contoh dari benda perubahan wujud benda menguap ini adalah seperti ketika kita memasak teh, menjemur pakaian, dan ketika kita keringatan itu juga disebut dengan perubahan wujud benda menguap. Lalu jika benda gas ke benda padat dia akan mengendap. Mengendap ini sama dengan mengkristal. Contoh dari benda mengendap ini ada yang tahu? Gula, garam, Bu. Baru apa lagi? Nggak tahu lagi, Bu. Contohnya seperti contoh dari benda mengendap ini ada yang disebut dry ice. Ada yang tahu itu apa dry ice? Nggak tahu. Apa itu, Bu? Ya, dry ice itu adalah es mengering. Yang dimaksud dengan dry ice itu seperti di kulkas yang dipendinginnya kan mau ada dia yang di atas. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Ada yang tahu contohnya? Kapur baru. Untuk mengusir tikus. Iya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda ini? Ada lagi yang belum dimengerti? Tidak ada. Tapi sekarang kita akan bukan kerja kelompok bagi menjadi 5 kelompok. Berapa satu kelompok? Ada yang 4 satu kelompok. Ayo dibentuk kelompoknya. Kami yang tadi, Bu. Iya, pilih sendiri saja. Kerjaannya sudah tahu? Belum. Contohnya seperti ini. Ini kan ada peristiwa. Ini kalian amati, ini peristiwa perubahan wujud benda apa? Lalu kalian tuliskan di kolom yang di sini. Terus keterangannya tentang proses perubahan wujud bendanya ditulis di keterangan. Bisa? Bisa, Bu.
krim. Terus perubahan wujud bendanya itu mencair. Keterangannya perubahan benda padat menjadi cair. Lalu yang nomor 2 itu peristiwanya ibu membuat agar-agar. Perubahan wujud bendanya membeku. Keterangannya perubahan benda cair menjadi padat. Lalu yang ketiga itu peristiwanya anak menyemprotkan parfum. Perubahan wujud bendanya itu menguap. Dan keterangannya itu perubahan benda cair ke gas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju. Baca nama kelompok berapa? Pertama itu ada peristiwa anak makan es krim. Perubahan wujud bendanya dari padat ke cair. Keterangannya itu es yang membeku akan mencair ketika dikeluarkan dari freezer. Yang kedua, ibu membuat agar-agar. Perubahan wujud bendanya itu dari cair ke padat. Agar-agar yang awalnya cair didinginkan atau dibekukan akan menjadi padat. Yang ketiga, anak menyemprotkan parfum. Perubahan wujud bendanya itu dari cair ke gas. Keterangannya, parfum yang wujudnya cair jika disemprot menjadi gas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 silakan. Nah. Ya, kelompok mutiara. Baik, yang pertama di sini ada peristiwa anak makan es krim. Perubahan wujud bendanya mencair. Keterangannya dari padat ke cair. Terus peristiwa yang kedua ada ibu membuat agar-agar. Perubahan wujud bendanya membeku. Keterangannya cair ke padat. Iya. Terus yang Peristiwa yang ketiga, anak menyemprotkan parfum. Perubahan wujud bendanya menguap. Terus keterangannya cair ke gas. Iya, terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Berikutnya kelompok 4. Dinda. Peristiwa yang pertama yaitu anak makan es krim. Perubahan wujud bendanya yaitu benda padat ke cair. Keterangannya esnya yang beku akan menjadi cair. Yang kedua, ibu membuat agar-agar. Perubahan wujud bendanya benda cair ke padat. Keterangannya memasukkan ke dalam kulkas akan menjadi beku. Yang ketiga yaitu anak menyemprotkan parfum. Perubahan wujud bendanya benda cair ke gas. Keterangannya jika disemprotkan ke baju akan menguap. Iya, terima kasih Winda. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikutnya kelompok terakhir, Felix. Mengikuti jawaban. Baik, yang pertama adalah seorang anak memakan es. Perubahan dari benda padat menjadi cair. Yang kedua adalah seorang ibu membuat agar-agar. Perubahan dari cair ke padat. Yang terakhir, seorang anak mengenakan parfum. Perubahan dari benda cair ke benda gas. Iya, terima kasih Felix. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baiklah, kita sudah membahas tentang contoh dari perubahan wujud benda. Nah, sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda itu ada 6 faktor. Yang pertama adalah pemanasan, yang kedua adalah pendinginan, yang ketiga adalah pembakaran, keempat adalah pembusukan, kelima adalah pengharatan, dan yang terakhir adalah pelapukan. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Apa saja itu? Yang pertama, pemanasan, pendinginan, pembakaran, pembusukan, pengharatan, pelapukan. Ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda.
perubahan sifat benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika, dan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika ini bersifat sementara dan dapat berubah ke wujud semulanya. Contoh dari perubahan fisika ini seperti lilin yang mencair. Sedangkan perubahan kimia ini bersifat tetap dan tidak dapat berubah ke wujud semula. Ada yang tahu contohnya? Enggak tahu, Bu. Contoh dari perubahan kimia ini adalah kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar. Ada yang belum dimengerti? Dengarnya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sekarang kerjakan evaluasi halaman 7. Yang pilihan berbasis saja. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Baik, Bu. Semuanya tahu kan? Nada potong bebek yang sah? Tahu. Ini di sini kita cuma mengganti liriknya saja. Bisa? Bisa. Dari materi kita hari ini adalah perubahan wujud benda. Jenis dari wujud benda itu ada 3, yaitu benda padanya, cair, gas. Lalu perubahan wujud benda itu ada 6. Contohnya yaitu mencair, membeku, menguap, menunduk, menghisap, mengendap. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda itu ada apa saja itu? Pemanasan, pendinginan, pembakaran, pembusukan, penghangat, pelapukan. Ya, baik. Untuk tugasnya nanti di rumah kerjakan yang halaman 7 yang esai. Baik, Bu. Berganda nanti di rumah dikerjakan yang esai dan uraian ya. Ya, baik, Bu. Siapa yang membawa doa? Saya, Bu. Nyanyi kita. Ya, Rizka. Ya, aku doa. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi lagu yang kayak gini teman-teman. Satu-satu aku sayang ibu. Tahu kan? Tahu. Oke, satu-satu aku sayang ibu. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3, ya. Satu-satu aku sayang ibu. 2, 2 juga sayang ayah. 3, 3
kembali kami mengucap syukur Tuhan, yang atas berkat Tuhan kami masih dapat berkumpul kembali dan menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Karena Tuhan berkati kami di perjalanan mau pulang sampai ke tujuan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.